Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan mengenal budaya Indonesia lebih jauh lagi, yaitu tentang keunikan budaya Indonesia. Masing-masing daerah di Indonesia itu memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita harus dapat hidup di tengah-tengah perbedaan. Karena perbedaan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Perbedaan dapat menjadi sarana untuk saling mengenal, anak-anak ya. Untuk itu anak-anak, marilah kita mengenal lebih dekat lagi ya beberapa keunikan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Ya. Seperti ini. Yang pertama yaitu kesenian namanya kebuan. Kemudian ada tabuik dari Minangkabau. Kalau kebuan tadi dari Banyuwangi ya. Tabuik dari Minangkabau. Debus dari Banten. Kerapan sapi dari Madura. Kemudian ada upacara kasada, yaitu dari daerah Bromo, Jawa Timur. Kemudian ada skaten ya, dari Yogyakarta. Nah, anak-anak, mengapa budaya-budaya ini disebut unik? Ya? Karena memang ini adalah ciri khas dari daerah itu sendiri. Ya? Di daerah lain tidak ada. Jadi unik gitu anak-anak ya. Yaitu seperti upacara kebu-kebuan ini anak-anak ya. Di daerah Banyuwangi sana. Yaitu ada tujuan tertentu melaksanakan kesenian atau upacara kebu-kebuan ini dengan harapan meminta hujan turun di tengah musim kemarau. Ya, itu tujuan dari upacara kebu-kebuan di daerah Banyuwangi. Kemudian kalau tabuik ini ya, tujuannya untuk memperingati tahun baru Islam atau bulan Asyura. Ya. Biasanya dilaksanakan oleh suku Minangkabau. Kemudian debus anak-anak. Debus ini hanya ada di Banten. Ya. Nah, debus ini berkaitan dengan seni bela diri ya. Yang identik dengan ilmu kekebalan. Jadi orang yang memainkan debus itu tubuhnya kebal senjata ya. Berikutnya kerapan sapi ya. Kerapan sapi ini anak-anak juga punya tujuan ya. Tujuannya yaitu untuk menaikkan status sosial seseorang di daerah Madura. Ya. Orang yang mempunyai jagoan
ya, sapi kerapan atau kerapan sapi, itu dianggap status sosialnya tinggi. Karena apa? Harga dari sapi-sapi yang dipakai untuk kerapan itu harganya mahal anak-anak ya, yaitu mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Berikutnya, upacara Kasada dari daerah Bromo, Jawa Timur. Ini juga mempunyai tujuan tersendiri, yaitu upacara untuk mengucap syukur atas kesehatan dan hasil panen yang melimpah yang diperoleh oleh masyarakat di daerah sekitar Gunung Bromo. Ya. Kemudian ada acara Sekaten. Ya, acara Sekaten ini juga unik anak-anak ya. Ini dikembangkan oleh para wali dulu ya. Awalnya itu namanya Sahadaten, yaitu orang-orang yang ingin menyaksikan pentas seni saat itu harus membaca 2 kalimat syahadat dulu ya, namanya Sahadaten. Kemudian seiring berkembangnya waktu ya, kata Sahadaten berubah menjadi Sekaten sampai sekarang ini ya. Tujuannya untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, itu tadi ya beberapa keunikan-keunikan budaya yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi anak-anak ya budaya-budaya Indonesia yang unik, yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Berikutnya, kesenian tari ya yang sudah mendunia dari Indonesia. Ada tari Saman dari Aceh ya. Ada tari Bedaya dari Yogyakarta. Ada tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur. Ada tari Pendet dan tari Kecak dari Bali ya. Ada juga tari Gandrung dari Banyuwangi. Bahkan sekarang ini setiap tahun ya di Banyuwangi diadakan festival Gandrung Sewu yang disaksikan oleh turis-turis dari mancanegara. Anak-anak, beberapa tari-tari yang sudah dikenal ini ya, sudah mendunia ini sering dipentaskan di tingkat dunia. Baik mulai dari Amerika ya, kemudian Eropa, di Belanda sana ya, di Jerman ya, di Inggris ya. Tari-tarian dari Indonesia ini sering dipentaskan di sana. Nah, maka Indonesia itu dikenal sekali ya, banyak ragam budayanya yang indah. Untuk itu, tugas kita sebagai generasi penerus adalah melestarikan ya. Nah, untuk melestarikan keunikan-keunikan budaya yang ada ya, keindahan-keindahan budaya yang sudah terkenal di Indonesia itu, anak-anak, ada sikap-sikap yang harus dihindari demi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah sikap fanatik sempit ya. Yang kedua ada sikap sukuisme. Yang ketiga ada sikap egois. Yang keempat ada sikap rasisme. Apa itu fanatik sempit? Yaitu sebuah keadaan
di mana seseorang atau kelompok yang menganut sebuah paham, baik politik, agama, kebudayaan, atau apapun dengan secara berlebihan. Itu namanya fanatik sempit. Kemudian syukuisme, yaitu paham atau praktek yang mementingkan suku bangsanya sendiri, ya, menganggap sukunya yang paling unggul, ya, segala sesuatu mementingkan sukunya sendiri, ya. Berikutnya egois, yaitu sikap orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Nah, anak-anak, kita tidak boleh ya mementingkan diri sendiri. Harus mendahulukan kepentingan umum, ya, kepentingan bersama itu yang kita utamakan. Kemudian rasisme itu, ya, paham bahwa ras diri sendiri atau ras dari golongannya itu dianggap yang paling unggul, sehingga ya meremehkan atau memandang rendah ras yang lain. Itu harus kita hindari ya anak-anak ya. Jadi kita semua itu punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama ya dalam menjalani kehidupan ya di Indonesia ini. Jadi sikap-sikap fanatik sempit, syukuisme, ya, egois, rasisme itu harus kita hindarkan. Dengan harapan apa? Agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia semakin lebih kuat. Kalau kita selalu bersatu, ya, maka bangsa-bangsa lain di dunia ini tidak akan mudah mempengaruhi bangsa Indonesia, ya, tidak akan mudah mengadu domba seperti zaman penjajahan dulu, ya. Zaman dulu bangsa Indonesia selalu mudah diadu domba, ya, karena adanya sifat-sifat fanatik yang sempit, mementingkan sukunya sendiri, ya, egois dan rasisme, sehingga saat itu mudah sekali bangsa Indonesia dipecah belah dan diadu domba oleh penjajah, khususnya saat itu yang sering menerapkan politik adu domba yaitu penjajah Belanda. Nah, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini ya. Semoga tetap sehat semua sehingga tetap semangat dalam belajarnya. Selamat belajar dari rumah. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah virus COVID-19. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.